berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa memenuhi panggilan-Mu agar kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi panggilan untuk bersekutu itu kami harus berkumpul di rumah Tuhan. Sekarang kami mau membaca firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong supaya dengan sederhana apa yang bisa kami mengerti dari kisah Yunus ini. Engkau yang menolong baik hamba-Mu maupun saudara-saudaraku yang seiman yang berkumpul di sini. Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kata guru bahasa Indonesia saya, tidak kenal maka tak sayang. Kok agak grogi aku ya berdiri di mimbar ini. Kuakuilah itu, karena mimbar kami di Kanopan pendek, kecil, terbuat dari besi-besi, ya. Dan ini aku seperti agak grogi sedikit ya, biar nggak grogi kali, agak aku perkenalkan dulu diriku. Ya, saya senang ada di sini. Mulai semalam jam 3 sore udah di sini ya, saya pandang-pandang semua. Teringat saya, dulu kami sama Bu Teti di jalan pembangunan ya, rumah orang tuanya Bunda. Ya, saya sering di situ. Dulu beliau ngajar di Kuala dan saya mengajar di Kanopan. Enggak nyangka kok jadi pendeta sih, orang guru bahasa Inggris ini guru agama ya. Iya Tony yang buat kata bibi ini. Nah jadi ada di sini sebenarnya kalau dibilang tukar mimbar aku itu jadi agak grogi. Tapi kalau dibilang aku datang mengunjungi saudara-saudaraku yang ada di gereja ini itu lebih rileks kurasa ya. Ya kan Kak Teti? Lebih enak kurasa, enggak. Walaupun memang ini adalah dari bulan misi ya, dari sinode. Kalian orang sinode, kami orang Pipka. Namaku panjang, Henriette Spridonova Wera Burhuta Barat. Itu dikasih ayahku, jadi nggak bisa kutolak ya. Lahir tahun 71. Udah tua ya Bi? Muda ya? Masa sih? Masih kelihatan muda toh? 53 tahun lah. Ya kami di Kanopan merintis di sana, mengajar awalnya, Saya pulang kampung itu tahun 1994. Iya, karena saya tamat sarjana 92. Menginjil di sana, mengajar. Tapi waktu mengajar itu, akhirnya ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dan kudengarlah suara dari Tuhan, tinggalkanlah mengajar ini gitu. Kamu jadi pemberita Injil saja. Itulah kisah misi ke Kanopan itu. Tapi nggak gampang juga, saya di sana juga nggak diterima, ditolak bahkan dipecat dari sekolah. Terus kembali ke Medan, mengajar di Kalam Kudus. Dan saya bilang sama Tuhan, oh berarti cukup. Kan Paulus juga pernah kok punya misi ke jemaat mana gitu, hanya beberapa bulan. Saya kan sudah beberapa tahun gitu. Makanya di rumah Bu Teti lagi saya tinggal sambil mengajar di Kalam Kudus. Tapi di Kalam Kudus itu gaji saya besar dan ada juga orang yang saya injili dari Buddha, dari guru-guru di situ yang menerima Yesus, tapi hati saya tetap pulanglah ke kampung halamanmu. Aku nggak mau ke situ, aku ditolak di situ, aku menderita di situ. Tapi lebih kuat lagi suara Tuhan, pergilah walaupun menderita. Akhirnya saya kembali ke Kanopan dan 1997 mulailah kami ibadah hari Minggu.
dan akhirnya bergabunglah ke GKMI. Jadi sejarah saya dengan Bu Teti itu bukan sejarah GKMI, ya, sejarah kami memang sudah dari awal sama-sama orang percaya, ya. Saya dari Dharma Agung, Bunda dari IKIP, tapi kami dulu ketemu di Kabanjahe, saya ketemu sama kakak, ya, Bapak Tiansa. Itulah. Oh iya, kenalan kok jadi ceritanya gitu ya. Saya menikah, Marga Purba suami saya, Simalungunai, orang Simalungun, ya. Ini saya ada anak saya yang paling besar saya bawa. Bisa berdiri, Bang? Oke. Nah, minggu depan datang lagi anak ya ke sini ya. Jangan, ada saya bawa 3 orang, berdirilah dulu biar ini Arab sana bukan adik saya. Ya, ini yang putih kayak orang Korea ini dia orang Chinese. Mamanya lah dulu buah pertama pelayanan saya. Silakan duduk. Kalau yang di tengah itu dia anak ketua majelis di sana. Cuman orang kampung ini rupanya udah terbiasa kebaktian jam 10. Jadi mereka kalau jam 8 masih ngantuk katanya. Mudah-mudahan nanti gak ngantuk lagi ya. Jadi anak kami ada 9. Ya. Ini udah paling besar, kuliah di Metodis. Mudah-mudahan 2025 tamat. Masih ada bayi saya umur 3,5 tahun. Yang diantarkan Tuhan waktu Covid, namanya Ramos. Itulah dulu tentang kami ya. Saya menggembalakan gereja kecil di Aikanopan, ada posnya kecil di Tarutung, ada posnya kecil di Bagan Batu, ada posnya kecil di Padang Mahondang. Nanti mungkin kalau majelis saya ingat mengirim siap khotbah bisa lihat sedikit lah supaya tadi waktu kenalan saya ada jumpa orang Tarutung, dia belum tahu bahwa di Tarutung ada tim penginjilan GKMI. Cukup itu perkenalannya. Kalau mau ukuran sepatu saya atau baju, ya, atau nomor rekening itu lain lah ceritanya ya. Nggak usah di sini. Baiklah, tema yang diberikan kepada saya kesempatan kedua. Jadi aku bingung kali sebenarnya, pikirku gini, kenapa lah Bu Teti ini ngasih kesempatan kedua sih? Kalaupun kesempatan kedua saya lebih suka kalau tentang Petrus. Iya, Yunus aku enggak terlalu, tapi itu pun aku baca-bacalah karena kata dosen saya, apa yang kamu dibuat Tuhan mengerti itu saja sampaikan. Dan mungkin saking saya tadi terburu-burunya naik turun, kacamata saya tidak tahu tercecer di mana. Bisa Kak Unedo bantukan saya carikan Yunus pasal 2 pakai handphone enak. Karena Alkitab sebesar apapun tak terlihatku lagi. Atau siapalah yang mau bantu saya silahkan. Atau ditampilkan di sini? Enggak, handphone hitam aja nak, kalau handphone pasti nampak ada di dalam. Ya, buka aja sekalian dek. Pendeta kampung agak gaptek. Nyarip kita Yunus pun nanti bisa setengah jam. Gak ada kunci-kuncinya itu nak. Saya tidak pernah punya kunci, semua terbuka. Termasuk lemari. Halaman pertama udah nampak Alkitab. Oke, saya melihat kesempatan kedua ini dan membuat judulku sendiri lah ya Bu Teti. Saya buat doa orang berdosa didengar Tuhan. Biasanya yang kita dengarkan doa orang besar, besar, dosa orang benar, besar kuasanya. Bagaikan Bi. Tapi sekali ini agak lain mungkin. Sesat nih pendeta ini. Doa orang berdosa pula didengar Tuhan. Ya, ini Yunus saya
gambarkan berdosa dalam arti tidak taat. Disuruh ke sana, Niniwe perginya ke Tarsis. Itu kan dosa kan? Dosa itu melenceng dari apa yang Tuhan suruh. Ke Aikanopan disuruh pergi ke Kalam Kudus. Ya. Nah, jadi Yunus kita lihat ya, nanti mungkin sudah diterangkan kira-kira apa alasan kenapa Yunus nggak mau ke orang Niniwe itu. Tapi waktu merenungkan Yunus ini, saya melihat diri saya banget gitu loh dalam diri Yunus itu. Ya, saya punya yang saya bilang tadi pos PI Padang Mahondang namanya. Disitulah waktu saya masih kecil dan kami keluar dari desa itu terusir begitu. Terusir, oke, mungkin orang tua saya punya salah, tapi terjolimi kalau menurut saya. Itu dijebak begitu. Kami harus keluar dari situ. Akhirnya kami malam-malam itu harus ngangkat barang. Pindah ke Aikanopan. Itu jaraknya 1 jam sih, tapi zaman itu belum bebas kendaraan. Dan itu masa kecil saya selalu mengingat, saya benci dengan orang Padang Mahondang. Tapi waktu saya sudah bertobat, kan gak boleh benci kan. Ayat panggilan saya kan, pulanglah ke kampung halamanmu, itu kitab Nehemia. Bangunlah tembok-tembok di belakang rumahmu. Ku ingat ini Padang Mahondang ini. Memang manis sih saya di bibir, saya bilang sama Tuhan, oke, kalau Tuhan buka jalan. Tapi waktu Tuhan membuka jalan, jujur saya tidak siap. Tiba-tiba ada seorang tentara, marga Ginting, dia bilang, Bu, ibu bisa nggak melayani? Di sana ada perkumpulan. Di mana? Memang dia sebut Pulau Raja, tapi dia tidak sebut desa Padang Mahondang. Dia bilang itu Pulau Raja, itu kecamatannya. Is oke, nggak apa-apa, antarlah saya ke sana. Tahu-tahu waktu dibawanya saya naik sepeda motor, kok ke sini? Itulah rumah tempat waktu saya diusir dulu, ya. Dan sampingnya itu yang rumahnya mau dikotbahi. Kalian tahu apa khotbah saya pertama di situ? Dosamu itu akan menimpa kamu. Oh, palak kali aku. Kenapa aku dibawa ke sini? Kira-kira gitu kurasa Yunus ini. Ada dendam mereka karena begitu kejamnya orang Niniwe ini memperlakukan bangsa mereka. Memang mungkin ada banyak alasan, tapi sama Tuhan gak boleh ada alasan. Kalau kita memang mau taat. Tapi Yunus ini memang diberi kesempatan yang kedua ya. Tadi dia udah pergi, bayarnya ongkosnya. Untuk melarikan diri kan bayar ongkos. Ada di sini pernah melarikan diri, mahal loh bayarnya, belinya tiketnya. Sampai akhirnya datang, itu nggak usah diceritakan lagi. Tapi yang kulihat dari kesempatan kedua ini dari pihak Tuhan, tapi juga ada dari pihak Yunus. Ini kan abang yang nomor 1 nih, adiknya yang nomor 2 itu kalau pertanyaannya itu setajam silet. Dia selalu bilang, Ibu Pendeta Nova yang terhormat, tidak ada pernah di gereja yang mengkritikmu. Akulah yang akan mengkritikmu. Karena perutmu sudah dibelah waktu melahirkan aku. Jadi kau harus kukritik. Gak kuat kita ya, tapi dia nanya, keselamatan itu anugerah, Bu Pendeta? Iya, sepenuhnya anugerah, sepenuhnya. Walaupun aku gak mau, gak ada dari orangnya, masih SMA. Pertanyaannya begitu. Murni sepenuhnya, tapi terus saya bertahan bahwa memang itu anugerah dari Tuhan. Walaupun dalam hatiku memang kejawab, Tuhan itu tahu juga siapa orang yang memang hati, kan dia melihat hati ya, tahu dia. Tapi keselamatan itu anugerah, 100% anugerah. Jadi kenapa dia mau percaya juga ya, karena memang dianugerahkan Tuhan dia untuk bisa percaya.
Kan ada juga orang nanti mengalami seperti Yunus ini, tapi dia nggak ada kesempatannya. Tuhankah nggak memberi dia kesempatan, atau memang dia sendiri pun bangga dengan ketidaktaatannya? Tapi kalau Yunus saya lihat, mari kita baca ya. Saya buat tadi doa orang berdosa. Bisa geser Kak ke bawah? Iya. Itu dia ya dalam perut. Menurut Bapak Ibu, Yunus ini tahu nggak kalau dia di perut ikan? Nanti kita lihat ya. Tapi kalau menurut saya kayaknya dia nggak terlalu paham bahwa dia sedang dalam perut ikan. Mungkin dia berpikir bahwa dia di dalam lautan ya. Iya, di sini mari kita lihat. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengar suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Bagaimana tadi pengakuannya di sini? Ada pengakuan dosa, kejujuran yang saya lihat dalam diri Yunus, pengakuan diri, ya. Dalam kesusahanku, ternyata tidak taat itu susah. Kalau ada orang nggak taat sama Tuhan, tapi pura-pura bahagianya itu, pura-pura, nggak apa-apalah, ya. Kalau dia mau pura-pura terus sampai mati. Yunus nggak begitu, ngaku dia. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4-nya ini, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Teriakan dari seorang Yunus. Sadar dia nggak layak lagi saya. Mungkinkah dia menganggap bahwa itu sudah akhir ya? Tamatlah, mati. Makanya dikatakannya masih bisakah? Dulu waktu saya mahasiswa kan ada lagu gini, Tuhan, masihkah kau mau mendengar doaku? Mana tanganmu? Gelapnya jalan yang kini ku tempuh. Datang kakak pembina saya. Apa lagumu itu, Nova? Kau sudah anak pemuritan. Lagumu itu pergi segera. Tapi kita tidak bisa menutup bahwa dari natur kemanusiaan ada masa-masa aku memang berteriak begitu pada Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Mana tanganmu? Ya, waktu itu kami memang tim pemuritan itu agak lumayan lah, zaman Bang Mangapul Sagala. Jadi memang memilih lagu juga harus tepat ya. Tapi waktu saya lihat Yunus, bukankah dia juga mengatakan itu? Masih bisakah ku pandang bait-Mu yang kudus itu? Kadang-kadang saya merasakan ada anak-anak rohani begitu ya, yang sudah
ya biasalah gadis-gadis kami itu kan terlalu banyak gadis daripada pemuda. Jadi mereka khawatir imannya nggak naik. Kawinlah dia sama orang nggak bertobat. Nanti di Facebook pun dia tidak mau berteman sama saya. Saya paham itu, bukan karena dia benci sama saya. Dia merasa nggak layak. Lalu nanti lama-lama dia mungkin mau di messengernya saya, Bu, masih boleh aku berteman sama ibu? Apa mungkin seorang Nopah Huta Barat tidak mau berteman dengan orang? Ya, tapi itu karena memang ada tuduhan di dalam hatinya. Aku sudah melanggar firman Tuhan. Mungkin bukan hanya misi ya, mungkin berusaha, tapi dia tahu bahwa orang percaya harus menikah dengan orang percaya. Tapi dilanggarnya. Aku yakin itu yang membuat dia nyanyi. Masihkah kau mau mendengarkan doaku? Karena saya memang juga adalah orang yang banyak gagal. Dan di gereja saya juga banyak kali orang yang jatuh bangun. Saya mengerti rasanya. Masihkah aku boleh melihat bait-Mu yang kudus? Tapi waktu aku bisa merasakan itu, aku lebih bisa mengerti orang berdosa. Baik itu orang berdosa yang memang benar-benar belum mengenal Yesus, atau dia sudah menerima Yesus tapi dia gagal. Ini Nabi Yunus. Saya bukan membela kalau Anda lari dari panggilan Tuhan, bukan. Tapi memang Anda nggak melebihi yang tertulis. Kita nggak melebihi orang-orang di Alkitab. Banyak kegagalan. Masihkah boleh kupandang bait-Mu? Di sini kulihat titik hati kerinduan Yunus ini sebenarnya. Ya mungkin karena kemarahannya, sakit hatinya. Tahukah kalian bahwa tembok-tembok Niniwe itu adalah waktu mereka berperang adalah kepala-kepala orang yang dibikin jadi tembok. Itu bangsanya Yunus. Gak mendidih hati ini, dendam. Sekarang aku harus pergi ke situ. Tapi dia menyadari keadaannya. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Sampai situ aku waktu baca-baca ini kurasa nggak tahunya dia bahwa dia di dalam perut ikan. Ya, mungkin di dasar laut perut ikan itu dia rasakan dia, oh ini apa ini lumut-lumut lautan gitu ya. Oh, iya. Ada yang sedang terbelit dengan rumput laut di sini. Aku tenggelam ke dasar bumi, ya. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kita perhatikan ayat 5 ini. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Tamat, kan itu ya. Kalau Yunus mengakui kesalahan-kesalahannya tadi dan dia mungkin itulah yang dirasakannya, sudah selesai. Kalau di bahasa Batak Toba kami, saya baru Toba, ada lagunya ini. Ai molo ngatar sordak pitui. Itu pintu, kalau orang Batak itu ada namanya sordak. Sordak itu seperti kayu atau besi yang panjang. Nah, itu untuk menutup pintu. Iya, tapi kalau pengertian lagu itu sebenarnya kalau sudah mulunga mate hita,
Kalau kita sudah mati, itulah artinya ai molonga tar sorda pitui, gitu ya Esther. Nggak bisa lagi. Kematian itu artinya. Neraka itu. Makanya selama belum tertutup palang pintu itu, beritakanlah bagi yang sudah menerima. Bagi yang belum menerima, cepat-cepatlah. Jangan lambat. Ya. Ada harapan ya bagi orang yang sudah terusir dari hadapan Allah. Yang kepalanya sudah terbelit rumput laut. Tapi yang muncul di sini lagi pengakuannya itu ya, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dia selalu nampaknya dia sangat menikmati bait yang kudus itu. Kalau saya dalam pergumulan hidup saya, ada juga ayat yang saya suka. Itu gini, Tuhan, walau aku bodoh dan dungu aku, seperti hewan aku, tapi aku mau tetap di bawah salib-Mu. Gak cocok kali pun kurasa aku jadi pendeta. Kalau Bu Teti cocok kali dia. Aku gak cocok kali kurasa dari sudut pandang manapun ya. Apalagi untunglah di sini bebas ya, aku nggak harus pakai yang gini tuh, yang cekek leher itu, yang ada putih-putihnya kan. Kalau aku pakai itu selalu aku merasa ganteng kali aku. Baru aku bilanglah sama Tuhan, sebenarnya cowok kian ya cocok jadi pendeta ini. Ayahku sudah menyekolahkan abangku yang di atasku sekolah pendeta. Dia tamat STH, tapi dia pergi jadi pegawai negeri di Departemen Agama, Kemenak ya sekarang. Tapi saya diharapkan jadi guru, saya dipanggil Tuhan. Makanya Pak Ayah sebelum meninggal dibilangnya, lain yang kupikirkan, lain yang dibuat Tuhan. Anak laki-lakiku itu tadi, gitu. Banyak anak perempuan ininya. Maka sebelum dia meninggal, dia udah bertobat, dia 10 tahun sebelum dia mati. Dia pernah dibilang sama aku merasa kau lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Karena mama saya hanya melahirkan saya satu-satunya saja. Dan itu perempuan. Abang-abangku itu adalah anak dari ibu yang terdahulu. Agak nampak sedikit ya gambaran anak siapanya pendeta ini ya. Nanti mungkin waktu di khotbah itu ya. Yunus inilah dulu kita bahas. Sudah terpalang pintu. Aku juga sering merasa gitu, kayaknya udah tamat lah ini. Nggak sanggup lagi. Ya. Tapi ternyata nggak begitu ya, masih ada. Iya. Keadaan pengakuan diri tadi dalam doa pengakuan dosa, orang berdosa ini jiwa letih lesu ya, tetap teringat kepada Tuhan. Kita kalau jiwa lagi letih lesu kemana? Ke TikTok atau pergi ke tempat kade-kade. Tuhannya ya, Tuhan lah, masa kade-kade. Saya pernah gitu. Susah saya kasih tahu sama adik-adik saya. Tadi 1 kiannya susahku. Ini jadi 7. Jadi 7 kesusahanku. Nopa bertobatlah kau, gitulah kata Tuhan. Nah, cukuplah Tuhan pengaduanmu, ya. Saudara seiman pun ya mohon bisa, tapi kadang juga ada hal-hal kita nggak bisa cerita sama siapapun. Makanya kalau lagu Yesus kawan yang sejati, lebih mendarat kalau bahasa Batak kami. Ise doa lealeta naso olomu bai. Ibu, bapak kok belum sampai Anda ke situ? Bawahannya inilah hanya kau saja Tuhan. Saya punya suami, punya 9 anak. Punya teman-teman juga seperti ini, tapi
pada satu titik aku sendiri saja dengan Tuhan. Berusaha sadar tadi, ya. Yang paling disayang mama saya, walau umur saya udah 53 tahun, mama saya hampir 80. Dari mana kau nak? Dari mana kau nak? Masih tetap ada perhatian. Tapi ada saatnya dia pun orang lain sama saya. Kalau enggak musuh, ya, pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada satu benda, tidak ada satu oknum yang selama-lamanya terus memberi kesenangan pada kita. Tak ada itu. Dan gak kecewa kau, Dek. Nanti terlalu tinggi ekspektasimu. Wis, abang inilah nanti ya. Bahagialah saya nanti nih ya. Kemana-mana dibonceng, kemana-mana diantar. Ternyata aku tengok datang ke gereja di sendiriannya. Mana yang bonceng kau itu, aku bilang. Banyak. Ya, hanya Tuhan tempat mengadu. Waktu jiwa letih lesu, Yunus teringat kepada Tuhan. Bukan berarti saya nggak curhat, itu Bu Teti itu udah ngangkat handphone saya entah jam 12 malam, entah jam berapa lah, udah ready aja dia itu pada masa-masa mudanya ya. Saya ganggu terus. Tapi ada masa-masa saya berpikir, janganlah terus membagi bebanmu kepada orang yang sudah tua juga. Lututnya pun sudah logel, ya. Belum lagi dia memikirkan kursi rodanya itu. Kau lagi cerita, banyak kali ceritamu. Itulah di hatiku ya. Oke lah. Oh, tapi tidak kehilangan pegangan karena aku teringat kepada Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Karena memang pengenalan Yunus ini akan Tuhan itu dalam. Kita nggak boleh melihat dia hanya dalam ketidaktaatan tadi. Oke ya, sesama saudara pun kan begitulah kita ya. Mungkin dia jatuh dalam hal ini, tapi bukan berarti semua dia udah nggak beres. Ya. Raja Daud itu dia orang yang sangat dikenan Tuhan. Ya. Tapi kita berhenti, dosanya lalap kita khotbahkan. Dosanya pun bahkan bertobat orang. Cuma luar biasa aja ya. Kita dosa kita disenggol orang. Langsung kita mau mengambil surat perpindahan gereja. Tapi dosanya Raja Daud silalap kita khotbahkan itu. Ya. Sudah kita khotbahkan, siapa mau seperti Daud? Dosaku kuberitahukan kepadamu. Memang di titik itu dia gagal. Tapi Yunus bukan berarti dia lupa semua tentang Allah. Dia ingat. Dia tahu. Maka dikatakannya, mereka yang berpegang teguh pada berhala, kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, Yunus masih meyakini itu, bahwa Tuhan mendengar teriaknya, masih mendengar doanya. Aku dengan ucapan syukur, tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Dilihat Tuhan ya hati yang menyesal itu. Memang ketidaktaatan akan ada akibatnya ya. Kalau aku sih nggak di Alkitab ya, ada baca-baca buku-buku gitu. Katanya Yunus ini waktu dimuntahkan dari perut ikan, dia waktu keluar itu kulitnya rusak. Karena asam lambung ya. Asam lambung ikan itu kan zat asamnya sangat kuat sekali. Jadi kemungkinan waktu dia keluar dia kayak orang albino. Rusak kulitnya.
Tapi kesempatan kedua, ya, mungkin ada tanda-tanda kegagalan itu dalam hidup kita. Tapi diberi kesempatan kedua. Tuhan yang memberi oleh ketentuan Allah, ya. Ikan itu muntahkan. Tapi temurun-temurun kupikirkan kan lebih patuh juga kadang hewan-hewan ini sama Tuhan daripada manusia, ya pikir. Contohnya waktu Petrus itu kan, kumpul ke sana semua ya, kumpul ke ya, tanya. Ikan-ikan itu kan, dapat. Kita disuruh kumpul, ya payahan. Ini lagi kan begitu dijatuhkan Yunus ke laut, panggil Allah menyuruh ikan, telan dia, telan, muntahkan. Tuhan, janganlah aku lebih bandel dari ikan. Nah, kira-kira gitu aja ya doanya ya, sederhana. Maulah aku taat sama Tuhan. Disuruh beritakanlah Injil, ceritakanlah. Kan nggak cocok kalau memang kita sudah menikmati berpiring-piring. Nah, muncul lagi bahasa Batak saya, ngonga gudak talang akan natabu sampai bersusun, sampai kunyang kali sementara tetangga di samping itu belum pernah loh. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Saya ketemu dengan teman waktu saya SD, ayahnya meninggal, kami jumpa di warung. Dia cerita, saya nggak datang waktu ayahnya meninggal, mungkin saya lagi di luar kota. Era kok nggak, nama kecil saya Era kok nggak datang waktu papa meninggal? Ya aku nggak tahu, aku peluk dia. Ya. Dia pasti tidak tahu cerita bahwa ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal. Berdoa untuk bisa menceritakan itu. Orang Padang Mahondang yang saya bilang tadi, berdirilah gereja kecil di sana dan taman kanak-kanak kami ada di situ. Udah 17 tahun yang lalu lah taman kanak-kanak itu dibuka. Enggaknya gereja itu besar, tapi adalah orang yang kalau disuruh Tuhan adanya nanti diselamatkan di situ. Kalau ini ya luar biasa ya, semua. Itu minggu depan itu Bunda yang keterangkan itu ya lagi ya, itu luar biasa nih si Yunus ini memang. Makanya aku bilang Kak Teti aku lebih suka Petrus sebenarnya. Yunus ini kan bertobat pun orang nanti malah juga dia. Kan aku bilang kan, cepatnya hatimu kembali sama Tuhan. Bukan sama dia juga kan Tuhan kembali. Karena kulitnya yang tadi sudah kena rusak zat asam lambung ikan itu kan dia nggak tahan panas. Dibuatkan Tuhan dia pohon jara. Dilayukan Tuhan, marah dia. Yunus ini memang. Tapi rencana Tuhan itu harus terjadi, itu saja yang kulihat. Bukan karena Anda layak, bukan karena saya pantas. Saya ganggu itu Bu Teti. Bu, lucu kali orang Sinode, orang Jakarta, Semarang itu. Aku gak pandai khotbah kayak gitu. Khotbah apa katanya? Lea yang tak dicintai oleh Yakub. Apa pula mau khotbahkan Lea yang tak dicintai ini? Aku baca sampai udah 10 kali aku baca. Akhirnya aku simpulkan, sebenarnya si Lea ini pun, si Yakub ini pun, si Rahel ini pun samanya kayak aku tengok ada beres-beresnya. Yang satu penipu, yang satu begini. Tapi kenapa ini harus dimunculkan di Alkitab ini? Karena nanti janji Allah kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan itu, keturunan si Hawa itu, Yesus. Nanti kan dari anaknya si Lea ini ya gitu ya Kak Titi, mempersiapkan khotbah sekalian di sini. Dari keturunan Lea ini kan muncul Yehuda. Yehuda itu nanti yang akan keturunannya yang akan melahirkan Yesus. Jadi bukan karena hebatnya Lea, bukan pula karena romantisnya percintaan Yakub dan Rahel. Gak suka pun aku bacanya. Tapi kenapa?
Karena dari sana akan datang penyelamat. Yesus akan dilahirkan di situ. Dari keturunan mereka. Kita pun bukan karena pantas-pantas banget. Karena adanya cerita Tuhan Yesus ini. Ayolah. Ada anak saya yang kena sakit talasemia. 14 tahun lah sekarang, mulai 8 tahun kami bondar-mandir, penang. Dibilangnya, jadi mak, kalau kita udah bertobat, Mama bilang hanya untuk Injil inilah kita hidup. Iya, gak ke ladang kita. Bapaknya kan ke ladang. Gak jualan, yang jualan. Ya jualan tetap jualan, ke ladang tetap ke ladang. Kita pergi ke ladang, jumpa orang di situ juga, kita mengabarkan Injil. Mana ada orang di ladang, pohon kelapa sawitnya katanya. Oh nanti kalau udah panen, ada uangnya, pakailah untuk beli traktat, untuk beli Alkitab, bagilah. Ya, memang enggak semua orang harus jadi pendeta, penginjil semua kumpul. Ada memang yang profesional ya, dari situ dia melayani. Tapi memang kalau kita udah terima Tuhan Yesus, menginjili inilah. Aku suka istilah orang muslim itu dalam hal itu. Hidupmu adalah ibadahmu. Bukan gereja 4 jam ini ibadah yang sejati. Hidup kita. Mengabarkan Injil itu pun enggaknya harus keluar negeri semua. Samping rumah Ndu. Anak saya yang 9 itu pun adalah ladang penginjilan saya. Sudah terima Tuhan Yesus semua sudah. Tapi hanya masih mau masuk surga. Gak mau dia ke neraka. Kok namun sampai aku mau mengasihi Tuhan gitu belum ya. Tapi inilah tugas. Jadi Niniwe tempat yang disuruh Tuhan untuk Yunus. Saudara di mana? Ya. Selama kita menghindari ya, yang disuruh Tuhan, nggak tenang kita. Saya di Semarang diminta untuk pakai pakaian tradisional. Aku bilang sama suami saya, masa pakai? Oh pakai aja lah, ada itu punya orang Simalungun katanya. Topi-topi itu cantik memang. Gak mau aku pakai. Sebenarnya bukan karena aku anti atau takut okultisme atau apa gitu, enggak. Karena gini pikiranku, kalau aku pakai nanti topi Simalungun ini, disuruh Tuhan lagi aku ke Simalungun. Kau kan sudah menikah sama orang Simalungun, pergilah kau ke sana. Dia tidak mau aku pakai. Tapi udah tahu tanda-tandanya itu kan? Tanda-tandanya udah gak ada sinyal-sinyal begitu. Hati-hati. Kenapa orang lain gak memikirkan itu dipakainya? Anak Tuhan pun dipakainya pun dia tidak terpikir. Kau sudah adat Batak lah namanya kan. Ngai gadis suatu hal Simalungun katanya. Udah dijual dengan mahar waktu itu tahun 90 berapa itu. Lupa aku. Lah, pernikahanku aja aku lupa. Itu dibayar tunai 15 juta. Tapi belum ada orang Simalungun yang bisa kuinjili. Termasuk mertua. Masih tersordak. Masih kuat palang pintunya. Tetap menunggu. Tetap berdoa. Jangan menolak. Aku rasa di sini orang-orang yang taatnya semua. Aku tengok si Anu di mana? Udah pergi perintisan sana. Oh puji Tuhan. Di mana? Oh udah di Persea di sana. Mantap ya. Gak ada di sini seperti Yunus yang menolak panggilan Tuhan. Taatnya semua. Tapi kalaupun ada, kiranya janganlah berlama-lama. Akuilah kepada Tuhan keadaanmu. Karena tidak mungkin orang yang lari dari panggilan Tuhan bisa bahagia.
Kalau memang dia sudah seperti Yunus tadi dikenalnya Tuhan itu. Ya, ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Itu saja yang bisa kusampaikan. Aku orang kampung, gak pernah sekolah teologi ya. Cuman S1 PAK, pendidikan agama Kristen. Pernah ambil S2 di STII dengan Bu Teti pun tak tamat lah. Ya. Jadi mak-mak rempong, itulah yang bisa kusampaikan. Bertobatlah kita. Kita akuilah dosa kita, dosa ketidaktaatan itu. Kiranya Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Saya nggak bilang semua orang dapat kesempatan kedua ya. Tapi siapa tahu Anda adalah orang yang diberi kesempatan kedua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena orang berdosa pun tidak Kau abaikan. Karena seringkalinya Tuhan ketika kami merasa diri kami nggak layak, kami merasa seperti yang dikatakan Yunus, pintu sudah tertutup, tak ada lagi kesempatan, sudah berakhir semuanya. Tapi hari ini kami melihat pertolongan Tuhan. Orang berdosa yang mau mengakui dosanya, Engkau beri kesempatan yang kedua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang melanjutkan firman-Mu ini di hati kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.